bagaimana berdasarkan caranya hasil kamu melakukan pra-peradilan hari ini ya. gitu loh. Kami melihat bukti surat yang diajukan oleh termohon Polda Metro Jaya itu ternyata pasal 3235 itu confirm diajukan oleh Pak Jokowi. Ya. Okay. Anda confirm dari mana maksudnya? Ya. Tentu itu adalah haknya beliau. Karena itu ijazah beliau. Tidak bisa kita menganalisa dan sebagainya mengatakan itu tidak benar. Makanya ini terjadi kan? Kenapa? Ijazah itu sudah dianalisa oleh UGM juga. UGM sudah memberikan statement secara clear. Bahwa semua itu adalah benar dan sah. Lalu analisis apa yang dilakukan oleh ini juga jangan lari. Jadi gini loh, nanti di dalam persidangan pasti harus dilakukan baca surat dakwaan. Coba dengarkan surat dakwaan jaksa. Palsuannya. Oke, apa palsuannya? Disampaikan. Misalnya dibilang, sejauh ini analisisnya seperti apa Bang Aziz? Jadi gini, yang dilakukan itu ya analisis digital forensik melalui metode key nearest neighbor. Itu yang dilakukan waktu itu. Dan analisis itu dilakukan di salah satu stasiun televisi yang memang menampilkan. Nah kemudian kita akan coba untuk tampilkan di layar sini. Bukan yang ini ya? Bukan. Yang dikirim di WhatsApp tadi produser, boleh? Oh baik. Jadi oke baik, silakan lanjutkan penjelasan Anda. Dia menganalisa, di situ juga ada dialektika, ada diskusi, kemudian dia menganalisa berdasarkan keilmuan dia. Ya, keilmuan dari Dr. Tifa waktu itu. Kemudian itu acara rekamannya digunakan sebagai alat untuk memasukkan pasal itu tadi. Itulah yang saya katakan tadi, itu penuh dengan prosedural engineering. Saya bilang tadi, itu ada hal-hal yang memang overcharging gitu kan. Bagaimana bisa dia meneliti, menjelaskan, kemudian dikenakan pasal mengenai manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik. Unsurnya kan itu, pasal 35 itu. Manipulasi, mencipta, merubah, menghilangkan, merusak informasi elektronik, atau dokumen elektronik. Oke, sebentar, saya mau tanya dulu ke Prof. Firman. Tadi yang dimaksud menciptakan, memanipulasi. Manipulasi, itu merubah. Bagaimana tadi merubah? Menghilangkan. Tadi disampaikan kan bahwa dia mengatakan, JP mengatakan dia potong-potong, dirubah-rubah, sehingga akhirnya dibilang itu fotonya Pak Bukan Dr. Tifa yang motong. Itu kan yang dijelaskan tadi kan seperti itu. Jadi kan yang dijelaskan. Kita tidak perlu melakukan trial by the press seperti ini. Kan nanti kita lihat aja. Pak Jokowi dari awal nih, tidak pernah mempersoalkan apapun loh. Selain adalah bagaimana mendapatkan kepastian hukum terhadap apa yang disampaikan oleh mereka ini menduga ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Sehingga apa? Sesimpel itu. Pak Jokowi sudah membuktikan juga memberikan pemaafan. Jadi artinya beliau hanya ingin menyampaikan sekarang adalah saatnya beliau menyampaikan nanti ijazahnya sebagaimana diminta sama semua orang ini gitu kan. Dan dia akan sampaikan di dalam forum terhormat sesuai dengan hukum. Mbak Aya. Sehingga nanti harusnya Pak Jokowi menyampaikan, UGM memverifikasi, Puslapor menyampaikan juga. Ntar Bu Tifa juga harus menyampaikan mana. Oke, Mbak Aya, bagaimana caranya kamu melakukan editing? Karena yang melaporkan berdasarkan hasil pra-peradilan hari ini ya. Gitu. Kami melihat bukti surat yang diajukan oleh termohon Polda Metro Jaya itu ternyata pasal 3235 itu confirm diajukan oleh Pak Jokowi. Ya. Anda confirm dari mana maksudnya? Ya. Tadi berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh termohon dalam pra-peradilan dan itu kami cek LP-LP-nya. Untuk menguji suatu uraian peristiwa pidana, maka kita harus lihat juga dong unsur deliknya kayak apa. Saya pengen tanya ke Pak Prof. Firmanto karena Pak Prof. Firmanto yang memberikan masukan kepada Pak Joko Widodo sehingga beliau melaporkan pasal 32. Coba uraikan kepada kami unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE itu seperti apa sehingga kita menganalisisnya enak gitu loh. Jadi nanti kemudian kita lihat dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Secara sederhana aja kita sampaikan bahwa ada suatu rangkaian di mana ijazah Pak Jokowi yang asli, yang sudah diverifikasi, dilakukan analisa-analisa, ada menggunakan aplikasi-aplikasi, sehingga antara lain ya, ini saya mau general aja nih, ada rekayasa informasi teknologi. Yang mengatakan ijazah itu katanya palsu. Yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli yang palsu, kan gitu nih. Saya boleh tanya Pak Prof. Firmanto nggak? Saya harus sampaikan. Prof. Firmanto hari ini mendengarkan secara seksama nggak dakwaan kumulatif dari jaksa penuntut umum pada dakwaan keempat pasal 32 Undang-Undang ITE dan dakwaan kelima pasal 35 Undang-Undang ITE. Prof. Firmanto mendengar nggak? Saya mendengarkan dengan seksama. Supaya peristiwa pidananya enak. Saya mendengarkan dengan seksama dan jaksa penuntut umum menyajikan dengan baik menurut saya dan tinggal kita buktikan. Oke.
Sekarang saya bantah. Jadi saya bantah pernyataan Prof. tidak Wimanto bisa ya. di ruang publik seperti ini mengatakan jaksa salah, nggak bisa. Enggak, ini bukan soal jaksa salah. Karena saya mau mengatakan Saya jaksa bukan sudah mengatakan menguraikan. jaksa salah. Karena surat Yang dakwaannya terjadi disampaikan adalah secara terbuka. Silakan dipaksakan analisa. pasal Kasih 32 dan pendapat pasal kalian. 35 Tapi jangan Undang-Undang mengatakan ITE. jaksa salah. Itu Sehingga nggak benar. dalam uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan yang hari ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan keempat dan dakwaan kelima, karena surat dakwaan tadi modelnya adalah dakwaan kombinasi. Apa itu dakwaan kombinasi? Gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan alternatifnya? Pasal 433, kemudian dialternatifkan dengan pasal 343. KUHP yang baru, yaitu pencemaran dan fitnah. Tetapi juga dimasukkan juga dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan kumulatifnya? Dakwaan keempat dan dakwaan kelima, yaitu pasal 32 dan pasal 35. Saya ingin masuk ke pasal 32. Karena ini penting, karena ini juga menjadi objek pra-peradilan kami yang Dijelaskan baru. baik kok tadi. Oke. Kecuali nggak dijelaskan. Dengan sengaja mengubah. Harus jelas mengubah. Ya, dengan sengaja dari yang kan? tidak ada atau dari yang asli diubah menjadi tidak asli. Dari sebentar dulu, nanti fotonya Pak Jokowi menjadi Ya, Dulmat sebentar, nanti saya jelaskan kepada Prof. Mengubah, menambah, mengurangi. Artinya harus ada aktivitas mengintervensi dokumen elektronik. Apakah aktivitas itu sebentar ada dulu, menurut sebentar Anda, dulu. Prof? Jadi foto A menjadi foto B kemana? Oke. Dari foto A menjadi foto B. Sekarang saya tunjukkan bukti di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini buktinya. Boleh ditunjukkan Dakwaan ke terhadap kamera? Bu Tifa itu Ya. berdasarkan dakwaan Boleh jaksa di-zoom penuntut sedikit? umum adalah Bu Apa bisa Tifa. di landscape? Ya. Ini handphonenya belum bisa dibuka ya. Coba lihat. Ini ada di dalam Bisa surat di-zoom? dakwaan Silakan jaksa di-zoom. penuntut umum yang didapatkan oleh tim kuasa hukum Bu Tifa dan kemudian ada juga yang Oke. kami akses. Mungkin dari Bang Sangaji mau tunjukin ke Saya ingin Prof. menunjukkan Firmanto? begini, bahwa Boleh ditunjukkan ke Prof. oke. Firmanto supaya jelas Prof. Saya tunjukkan. Firmanto melihat. Ya, karena ini dakwaan jaksa penuntut Udah umum. tahu itu kan? Sudah melihat. Disajikan dengan Inilah yang disebut mengubah dokumen elektronik. Iya, oke. Dari Jadi mana Prof. Dulmat Firman mau- ini coba. merubah. Dulmat itu kan harus dipanggil. Loh, ini saya tanya, kalau mengubah foto, saya tanya, ini foto Jokowi foto Pak Jokowi bukan? Pak Jokowi. Kalau foto Pak Jokowi di sini tidak ada yang mengubah foto Pak Jokowi loh. Gak ada yang dirubah. Loh, Kan dikatakan ini tetap foto Pak dikatakan. Dulmat. No, gimana sih? Dengerin gak sih? Itu hasil analisa. Iya, makanya. Oke. Analisa beda Bagaimana dengan mengubah. menganalisa sesuatu hal yang asli. Inilah, kalau orang tidak dianalisa, memahami unsur delik dibilang pasal palsu, itu 3235, Oke, kemudian oke. memaksakan pasal 32 Tidak dan ada yang 35 sebagai dipaksakan. bentuk penyeludupan pasal. Kami membuat Makanya kami aduan. mencurigai dari awal. Oke, baik. Sebentar, Saya kita jelaskan dengarkan nih, dari saya Prof. jelaskan. Firmanto Pak dulu. Jokowi Saya- memaksakan kami pasal 3235 membuat itu aduan karena penyeludupan hukum supaya menjadi dasar penangkapan dan penahanan. adanya unsur ITE. Oke. Kami kaji, kami lihat. Tadi disampaikan ada pengulangan juga apa yang dilakukan sama mereka. Prof, Pengulangan. Iya, jadi Oke. saya gini loh, kita tidak boleh mengupas tuntas apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebelum ada pembuktian. Loh, nggak etis. kita Itu ada di bergerak dakwaan. bentuk ini. Nggak etis. Anda paham nggak surat dakwaan? Silakan sampaikan surat dakwaan? pandangan Coba, saudara, coba. tapi Coba jangan jelaskan mengatakan apa itu tidak surat ber- dakwaan. Itu namanya sedang Mengatakan melanggar. jaksa salah, Itu maksud nggak Anda. bisa. Nggak bisa Oke. bagaimana? Sampaikan pandangan saudara, tapi jangan Pembuktian itu mengatakan dimulai ini dari begini, adanya nggak bisa surat begitu. dakwaan. Kan suka-suka beliau aja. Oke. Tadi dibilangin bahwa kita menggunakan apa namanya undang-undang ITE karena memang kita yang bikin. Sebelumnya dikatakan, wah ini penyelundupan. Yang mana yang benar? Bu Tifa kasihan loh. Maka kami- hanya kami menganalisis foto sampaikan. Pak Jokowi harus Aduan yang didakwa kami dengan pasal sampaikan. terberat. Ini aduan nih, di dalam harus undang-undang peristiwa. ITE. Begini, Baik, Bang Ferry, saya silakan tanya Anda dulu. menambahkan, Hukum ini. silakan. Begini, itu Lihat kan yang Anda dakwaan jaksa tunjukkan, penuntut umum. yang Anda tunjukkan itu foto. Iya. Aslinya itu adalah video. Di dalam video Ini itu. hasil screenshot. Iya Ya, makanya video kalau screenshot diolah. foto. Bukan. Kalau Gini, video gimana sih? itu panjang. Jadi di dalam video itu aslinya. Anda baca dulu surat dakwaan atraksi jaksa. Iya. Dokter Tifa yang mengedit-edit Iya. dokumen itu. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dia Keluar jadikan Dulmat, dasar no. dakwaan. Ya Allah, yang Itu menggunakan artificial intelligence. Pasti. Saya mau ketawa Menurut aja. Anda, apakah itu Ini pasti ada menggunakan aplikasi AI? yang digunakan. Jadi gini, Kasihan loh, Bu Jadi Tifa. sebentar saya bicara. Silakan, Bang Ferry. Jadi ya persidangan ini ya itu yang didakwa adalah Dokter Tifa. Terdakwanya dokter. Jadi yang Iya. disidang di sini Dokter Tifa. Oke. Nah, kenapa? Karena dia didakwa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu Palsu. atau menggunakan ijazah palsu dan dituduh memanipulasi dokumen. Iya. Oke. Nah, jaksa ya di dalam dakwaannya menyatakan apa yang memanipulasi itu, yaitu yang video Dengan itu. jelas disampaikan. Dia bahasa saya waktu itu mereka itu mengoprek-oprek di Iya. hadapan publik. Iya. Ya selain dokumen, publik juga berusaha dimanipulasi, berusaha diyakinkan pernyataannya yang menuduh ijazah itu palsu. Ah ini. Saya tambahin.
Itu bukan foto itu, bukan dakwaannya video. harus dibaca secara utuh karena ada link. Oke, berarti Dia jangan aksi bilang yang gini, dilakukan pada terus saat begini, itu. begitu. Oke, Gini, Mbak. tanggapan Jadi Anda, Bang gini, Aziz. gini. Jadi bukan foto, Nggak video. bisa. Waktu kejadian itu, dia tidak punya kemampuan untuk ngoper-ngoper. Makanya itu. jangan mengatakan Dia tidak itu bisa. palsu. Dia tidak punya kemampuan. Gimana dia melakukan? Dia di depan publik. Dia di depan publik. tidak Pada tanggal itu dia Tanggal melakukannya. 29 April, Dia tidak Dokter Tifa mengotak-otak. Dia tidak ngotak-ngatik. Tapi Anda hadir. Gini, Mbak Makanya biarkan Mbak Ayasa yang menjelaskan. Kan iya. Biar disampaikan. Ada linknya, Mbak. Kemampuan analisa wajah, dia itu oprak-aprik. Dia menganalisa Oke, kan? baik. Menganalisa Itu tapi kan? otak-atik, Ini Bang. dia tuduh palsu, alasan dia tuduh palsu adalah ini bukan Makanya buka Jokowi, linknya lah. bukannya Buka ini linknya. begitu. Baik, saya mau Coba, memperjelas coba sebentar, perbedaan sebentar, antara Mbak. analisa dan juga mau oprak-aprik. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Interview. Betul. Jadi bukan foto.